Lah dari segi sektoral. Sekarang pertama untuk sektor big caps, kira-kira bagaimana peluangnya di akhir tahun dan mungkin awal tahun 2024 mendatang? Ya, kalau kita lihat saham big caps pun merupakan salah satu penopang dan ini memang masih terdapat sentimen positif mengingat bahwa kenaikan IHSG beberapa hari terakhir sepanjang Desember ini salah satunya didorong oleh saham yang sebelumnya bukan big caps menjadi big caps seperti kita lihat yaitu Brand. Kemudian Gotoh pun turut menaikkan IHSG sehingga ketika memang mereka sudah berada di titik jenuh untuk mengalami penguatan ya, ada potensi mereka mengalami penurunan dan tentunya dengan adanya penurunan mereka dan ada sentimen window dressing tentunya harus ada pengimbang yang akan mempertahankan dari kinerja IHSG sehingga akan ada switching dari taking profit saham-saham Brand dan juga Gotoh, mereka akan berpindah kembali ke saham defensif seperti perbankan, kemudian consumer goods dan saham-saham yang memang masih secara prospek cukup positif seperti itu. Jadi sektor-sektornya seperti ini untuk big caps ini memang Anda masih optimistis sebenarnya dalam hal ini, tapi masih ada beberapa hal yang menyebabkan ini agak sedikit menjadi melambat laju pergerakan untuk big caps sendiri ya. Bagaimana secara spesifik untuk perbankan big caps atau KBMI 4, seperti apa prospeknya menurut Anda? Ya tentu kalau kita lihat meskipun mereka juga terdampak positif dengan adanya kenaikan suku bunga, tentunya Karena karena kan mereka selalu dianggap ya blue chips gitu kan, ya, dan dengan reserve mereka yang baik, fundamental perbankan Indonesia juga masih begitu solid, semuanya terutama investor yang masih rasanya awam tuh selalu invest ke Himbara dan lain-lain dan bank big caps, bagaimana? ya memang saham bank big caps terutama mereka memiliki fundamental dan juga secara pertahanan di Indonesia cukup baik karena aturan-aturan yang membuat saham-saham perbankan di Indonesia itu mampu menjaga dari loan to deposit ratio berada di level yang cukup baik dan juga hal inilah yang menjadikan saham-saham perbankan di Indonesia terutama big caps yang mana mereka juga memiliki rasio dana murah atau casa yang juga cukup baik. Jadi ketika mereka suku bunga berada di level tinggi, mereka itu terdampak positif dengan adanya itu karena net interest margin dari mereka itu semakin Masih cukup tebal. antara dari pendapatan bunga dan juga dari pembayaran bunga deposito, akhirnya ini menjadi sentimen positif untuk perbankan. Dan demikian pula ketika nantinya suku bunga akan dipangkas, mereka akan terdampak positif kembali dengan pemangkasan suku bunga karena dari penyaluran kredit Akan atau lebih baik. loan growth itu akan menjadi semakin baik. Menarik sekali, jadi melihatnya apapun situasinya hal yang baik gitu ya, Ya, untuk betul sekali. perbankan big caps karena memang juga keadaan fundamentalnya masih begitu baik gitu ya, Ya, Mas Reza. tepat. Oke, kita tahu akhir-akhir ini lagi lumayan santer Mas, COVID naik lagi. Kita juga kemarin notice bahwa Kimia Farma sempat melesat Ya. luar biasa ya di perdagangan kemarin atau 2 hari lalu gitu ya, kalau tidak salah. Bagaimana kira-kira Anda melihat prospek emiten-emiten di sektor kesehatan? Ya, semua kembali lagi tentu dengan salah satu sentimen dan juga mungkin sentimen seperti adanya COVID dan lain sebagainya. Apabila memang itu dapat berkelanjutan dan memang mereka merupakan perusahaan farmasi yang terlibat dalam mungkin secara distribusi, mungkin secara impor dan pembagian produk-produk vaksin itu akan terdampak positif. Tapi dengan catatan apabila memang COVID kembali benar-benar melejit dan memang ada aturan yang mengharuskan masyarakat untuk mengambil vaksin. Yang sebenarnya kita harapkan tidak terjadi lagi. Yang kita harapkan tidak terjadi. Dan kalau kita lihat pun masyarakat cenderung sudah tidak terlalu tidak terlalu was-was dengan adanya COVID. Terlihat dari adanya COVID mungkin mereka cukup melakukan PSBB mandiri, berdiam diri di rumah dan juga melakukan pengobatan mandiri. Tentunya ini akan menjadi sentimen positif ya, tentunya untuk jangka pendek mungkin ya trader-trader atau scalper yang memang bermain untuk jangka pendek, short term, mereka akan mengambil kesempatan ini. Namun untuk secara fundamental, medium to long term investing itu akan cukup berbahaya untuk berinvestasi. Untuk di sini ya. Karena ini cukup spekulasi, kecuali memang dari saham-saham kesehatan tersebut memiliki fundamental yang masih berpotensi untuk bertumbuh seperti kita lihat Atau mungkin jika ada KLBR. aksi korporasi yang signifikan gitu Betul ya dalam sekali. hal untuk emiten-emitennya. Kalau sektor teknologi gimana Mas? Karena juga ini sangat berpengaruh terhadap suku bunga ya. Ya. Bagaimana kira-kira Anda menakarnya? Mungkin kalau kita lihat secara sektor teknologi, karena kita tahu perilaku investor yang sangat forward looking,
melakukan investasi di saat memang bahkan suku bunga pun belum dipangkas, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi. Meskipun kita lihat dari saham-saham teknologi dan juga saham-saham yang related to new economy, mereka sudah menunjukkan performanya dalam beberapa hari terakhir. Kita lihat seperti Brand dan juga Goto dan juga mungkin saham-saham teknologi yang sedang berkembang pesat, mereka akan mendapatkan keuntungan di tengah dengan cost of fund yang memang murah dan juga berpotensi mengalami penurunan, sehingga itu akan menyebabkan likuiditas semakin besar, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dari sisi pendapatan yang mana kita lihat daya beli masyarakat naik, artinya pendapatan mereka pun akan terdorong. Dari sisi pendapatan atau fundamentalnya pun menunjukkan adanya perbaikan, sehingga ada potensi harapan dari perilaku pasar bahwa mereka perusahaan-perusahaan startup mampu mencatatkan EBITDA positif. Sehingga ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor teknologi. Dan juga dengan adanya sentimen ini secara fundamental pun nantinya akan mendukung, meskipun terutama untuk saham-saham teknologi yang mampu membukukan EBITDA positif dalam beberapa kuartal ke depan. Namun demikian, apabila memang kita lihat dari sisi tren dan juga makroekonomi, karena memang investor apabila pemangkasan suku bunga dilakukan, investor memang cenderung untuk melakukan pembelian di saham-saham yang cukup memiliki risiko tinggi, sehingga salah satunya new economy pun menjadi pilihan. Namun ini merupakan investasi yang kurang sustainable menurut saya. Untuk teknologi ya.